Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan parenting mengenai remaja, diambil dari buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja, disusun oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau berkenan kembali untuk hadir di studio untuk memberikan faedah-faedah insya Allah bermanfaat bagi kita semua terkait remaja ini, dan masih dalam pembahasan kapan remaja membutuhkan bantuan, yaitu pembahasan mengenai bosan dan jenuh. Seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita tentunya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya atas segala nikmat dan karunia. Banyak sekali nikmat yang sudah kita terima, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembicaraan kita masih berkaitan dengan buku Ada Apa Dengan Remaja, masih pada bab kapan anak remaja itu memerlukan bantuan, perlu uluran tangan dari pendidiknya, tentunya di sini adalah orang tua, ya. Yaitu ada beberapa poin yang sudah kita bahas, ya. Pagi ini kita akan lanjutkan, yaitu rasa bosan dan jenuh. Ini sebenarnya adalah sifat manusia, ya. Bosan dan jenuh itu adalah sifat manusia. Siapa saja, bukan hanya remaja, orang dewasa, ya, anak-anak, sampai orang tua, ya, tua muda. Rasa bosan itu pasti ada, karena kita memang perlu bosan untuk bisa menikmati dunia. Kenikmatan dunia ini bisa kita cicipi karena ada rasa bosan, ya, yang nggak ada bosan di surga, ya. Dengan nikmat-nikmat yang kita terima, yang kita rasakan, yang kita cicipi, nggak ada bosan di surga. Tapi di dunia pasti ada bosannya, ya, ada rasa jenuh, penat, ya, ya, bahkan ya kita katakan dalam hal-hal ibadah, ya. Walaupun kita tahu kewajiban kita adalah beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi ya juga ada kalanya rasa bosan itu melanda. Ya, maka Nabi mengajarkan kita
ya untuk ya bervariasi di dalam mengerjakan ibadah. Banyak pilihan-pilihan di dalam ibadah itu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sholat misalnya ada berbagai macam jenis-jenis sholat sunnah misalnya yang bisa kita pilih. Ya, doa-doa juga, ya. Kalau doanya itu terus mungkin akan bosan, maka di sana ada banyak pilihan. Ya, karena ya bosan itu adalah memang sifat dasar manusia dan jenuh. Ada kepenatan di situ. Kadang-kadang jiwa ini juga macet, ya, mengalami istijam istilahnya, yaitu kemacetan jiwa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah sampai kepada titik jenuh. Dan itu biasa terjadi pada semua orang, termasuk anak remaja kita. Nah, di sini pendidik ataupun orang tua perlu perhatiannya, ya. Ketika melihat gejala itu ada pada mereka, artinya mereka saat itu perlu bantuan. Kalau kita orang tua, ya mungkin rasa bosan dan jenuh itu bisa kita atasi, ya, karena kita mungkin sudah punya pengalaman bagaimana mengatasi rasa bosan dan jenuh. Tapi tidak dengan kanak-kanak dan remaja, ya. Ya, bagi mereka itu sesuatu yang belum biasa mereka hadapi. Rasa bosan dan jenuh itu bagaimana ya mengatasinya dengan cara yang positif tentunya, ya. Nah, karena ya kalau tidak diarahkan, banyak orang yang mengatasi rasa bosan dan jenuhnya itu dengan hal-hal yang tidak produktif, ya, ataupun bahkan yang negatif, ya. Nah, jadi ini perlu, ya, kita latih dia untuk bagaimana bisa melewati, ya, rasa bosan dan jenuh itu bisa diatasi, ya. Nah, demikian. Jangan apa kita katakan, ya, jangan dihakimi dia, dihukumi dia karena rasa bosan yang melanda dirinya. Ya, itu tidak baik, ya. Nah, demikian. Ada orang tua yang ketika anaknya mengalami kebosanan, justru orang tua di sini menekan, ya, bahkan mungkin kita katakan, ya, merendahkan atau menyalahkan si anak ini karena rasa bosan yang ada padanya. Ya, dan ini berat bagi si anak tentunya, ya. Bagaimana ada manusia tanpa bosan, ya. Nah, kalau anak kita mengeluhkan dia bosan, ya ini harus kita tanggapi dengan bijak, ya. Karena kalau tidak, ya kita misalnya menyikapinya dengan marah-marah. Mungkin ada anak yang mengatakan, "Bu, bosan saya belajar," kan begitu, ya. Bosan saya sekolah. Mungkin dia berkata seperti itu, dan mungkin aja itu benar-benar ada pada dirinya. Nah, jangan buru-buru, ya, lalu kita komentari atau kita tanggapi itu dengan kita katakan kemarahan atau kita katakan menyalahkan, menyudutkan, ya, seolah-olah manusia nggak boleh bosan. Ya, nggak bisa. Yaitu akan melanda siapa saja, termasuk kita, ya. Nah, demikian. Hatta dalam hal-hal ibadah tadi, ya, bukan hanya masalah aktivitas dunia yang membuat manusia itu bosan. Ibadah juga, walaupun kita paham lah, ya, kita ini diciptakan kan untuk ibadah. Ya, maka Nabi menegur, ya, orang-orang yang maunya sholat terus nggak tidur-tidur. Nabi melarang mereka, ada waktunya tidur. Nanti kalau sholat terus, ya bosan nanti dia. Mungkin dia akan meninggalkan, ya, ibadah itu. Ya, maka Nabi mengatakan, "Inni usolli wa arkud." Sesungguhnya aku sholat, aku juga tidur. Ya, nah demikian, ya. Dan juga ketika orang itu sudah ditimpa kepenatan, kejenuhan, dia hendaknya menghentikan ibadah. Misalnya orang yang terus-menerus membaca Al-Quran jam-jaman misalnya, sehingga mungkin lisannya pun sudah keluh, dia pun tidak bisa lagi membaca dengan lurus, ya, bacaannya sudah mulai belak-belok, ya istirahat,
ya, itu sudah jenuh, udah penat namanya. Manusia ada batasnya. Iya, kita tahu kita diciptakan untuk ibadah. Maka ambillah masa istirahatmu untuk masa ibadahmu. Ya, nah demikian. Oleh karena itu dulu para salaf ya memandang istirahat mereka itu sebagai ibadah. Karena tujuan istirahat mereka itu agar nanti selesai istirahat mereka punya gairah yang baru untuk beribadah. Ya, nah seperti itu. Ya, nah demikian. Nah, ketika kita melihat anak remaja kita bosan untuk melakukan sesuatu, tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, ya. Nah, maka pada saat itulah kita harus ikut campur membantu mereka untuk mengatasi rasa bosan itu. Maka manusia itu perlu refreshing ya, perlu healing kata orang sekarang. Yang meninggalkan sejenak ya kesibukan-kesibukannya ya. Nah, berehat sejenak. Ya itu perlu ya, karena manusia ada penatnya juga. Menuntut ilmu aja Nabi yatakhawwalu bil mau'idhah. Ya, yaitu membuat jadwal ya jarak ya antar majelis supaya tidak bosan. Ya misalnya terus-terusan tiap hari ya. Ada orang yang saya ustadz mampu, saya tiap hari saya berjam-jaman. Ya mungkin dia mampu, tapi dikhawatirkan dia akan patah dan dia akan berhenti. Ya, karena Nabi mengatakan wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada orang yang memaksa-maksakan dirinya dalam agama melainkan dia akan patah. Ya, dikhawatirkan kalau dia sudah patah dia akan meninggalkannya sama sekali dan tidak akan kembali lagi kepada amal tersebut. Ya, karena sudah bosan ya, sudah sampai pada puncaknya ya. Nah, demikian. Karena 3 orang yang datang itu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, maka Nabi mengatakan faman raqiba an sunnati falaysa minni. Karena mereka menganggap wah itu kan Nabi, kita ini masih banyak dosa. Ya, kita ini banyak kurang, maka kita harus lebih dari Nabi. Yang enggak bisa seperti itu konsepnya. Karena Nabi mengatakan ana a'lamukum billah wa atqakum bih. Aku orang yang paling tahu tentang Allah dan yang paling bertakwa. Ya, maka Nabi menjelaskan, Nabi ada masa-masa, masa istirahat, masa bermain, masa bercanda, itulah normal kehidupan manusia. Ya, nah demikian. Ya, kalau seorang itu memaksakan dirinya, dikhawatirkan dia akan nyerah, angkat tangan, ya kemudian angkat kaki, ya selesai sudah. Nah banyak contoh-contohnya seperti itu. Ya maka ya aturlah dia. Ya semangat itu pun naik turun karena iman kita juga naik turun. Ya iman nggak naik terus. Wah saya imannya nggak ada turun-turunnya Ustaz. Naik terus itu nggak ada seperti itu. Ya iman itu naik turun. Bagaimanapun kita menjaga iman itu. Ya, nah sahabat saja merasakan naik turunnya iman, apalagi kita. Cuma kadang-kadang sebagian orang sudah mati rasa, dia nggak bisa lagi membedakan kapan imannya naik, kapan imannya turun. Dia kira naik terus, ya. Nah ini yang berbahaya ini, ya. Nah demikian, ya. Jadi seperti itu, ya. Maka ada masa-masa kita beristirahat. Ada masa-masa kita yang melepaskan sejenak kepenatan, kejenuhan itu, mengusir rasa bosan, ya. Nah, demikian. Termasuk pada anak-anak kita, itu dilatih. Bagaimana caranya mengusir rasa bosan. Misalnya dengan mengalihkan kepada kegiatan yang lain. Kalau satu kegiatan kita sudah penat, ya, mentok sudah, ya, mentok sudah. Maka cari kegiatan yang lain yang bisa merefresh ya diri kita. Maka konsepnya dalam Al-Quran dikatakan faida faraghta fansab. Jika kamu sudah selesai dari satu urusan, selesai di sini bisa ya urusan nggak ada selesainya ya. Selesai di sini maksudnya kita sudah penat ya, sudah jenuh, ya sudah bosan mungkin ya. Nah maka cari yang lain. Beralih kepada kegiatan yang lain. Nah seperti itu. Yang jelas kita tidak kosong dari kegiatan.
ya kosong dari aktivitas yang bermanfaat, yang positif. Itu yang terpenting, ya. Nah, demikian. Ya, jadi ya itu yang harus dilatih kepada anak-anak ini. Ya, bagaimana mereka mengatasi rasa bosan itu. Bagaimana mereka bisa mengusir kejenuhan, ya, dengan hal-hal yang positif. Ajak dia untuk berkegiatan yang lain. Ya, nah, atau istilah sekarang ini sudah waktunya jalan-jalan, ya, sudah waktunya jalan-jalan, ya. Itu kan satu gaya hidup yang mungkin sudah sangat familiar hari ini, ya, jalan-jalan itu. Apapun lah namanya kita sebut, tadabbur alam, rihlah atau apapun, ya. Tapi itu kan kadang-kadang perlu dilakukan, ya. Nah, ada sebagian orang saklek, ya, jalan-jalan pun nggak boleh, makruh katanya. Ya, itu bahkan ada yang mengatakan itu khawarimul muru'ah dan lain sebagainya. Ya, nggak seperti itu. Orang-orang yang terlalu ketat seperti itu nanti dia patah. Ya, nah demikian. Ya, kita bukan memposisikan diri kita lebih dari Nabi, ya. Nabi kan mengambil waktu untuk bercanda dan bergurau juga bersama istri-istri beliau, bersama sahabat, ya. Ya, nggak tegang terus, ketat terus gitu, ya, seolah-olah nggak ada jeda untuk untuk istirahat, ya, gitu, ya. Yang namanya ngejar akhirat 24 jam itu bukan seperti itu juga, ya. Maka ada aktivitas-aktivitas duniawi, ya. Walaupun itu aktivitas duniawi, itu bisa kita konversikan menjadi sesuatu yang bernilai pahala, ada nilai akhiratnya. Ya, maka tidur dalam pandangan sahabat dulu ya juga bisa jadi ibadah. Ya, nah jalan-jalan juga bisa jadi ibadah, begitu. Enggak sia-sia gitu, ya. Misalnya kita mau ke tempat yang dingin dulu lah, misalnya pergi ke dataran tinggi Dieng misalnya, ya, healing begitu, ya, melepaskan kepenatan sejenak. Sudah bosan dengan aktivitas yang itu melulu, kan begitu, ya. Nah, itu kan sangat membosankan, kan, ya, rutinitas itu. Nah, itu mungkin kalau itu niatnya supaya nanti balik kita bisa lebih segar dan fresh untuk beraktivitas, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik agama maupun dunia, itu kan ada nilainya, enggak sia-sia, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, anak-anak juga harus kita lihat itu. Jangan dimarahi dia kalau dia misalnya ngeluh, saya bosan, ya, saya sudah penat, saya sudah jenuh, gitu, ya. Ya, jangan seolah-olah dia nggak boleh bosan, nggak boleh jenuh, gitu, ya. Misalnya anak sudah mengeluh tentang pelajaran sekolahnya, kan begitu, ya. Mungkin dia sudah bosan belajar, kan begitu, ya. Ada kata-kata mungkin keluar, saya sudah bosan sekolah. Ya mungkin jujur dia itu, ya, apa adanya. Anak-anak itu kan biasanya seperti itu. Cuma kita harus mengatasi itu, ya. Mungkin perlu sesuatu penyegaran yang dilakukan. Nah, demikian, ya. Wallahu alam bisawab. Makanya ada hobi di sana, ya, kecenderungan kepada, ya, hobi, ya, itu mungkin salah satu cara untuk mengusir kebosanan dan kejenuhan, ya. Nah, biasanya kan orang kan kalau hobi itu kan suka, ya. Hobi itu kan kaitannya dengan sesuatu yang disukai, ya. Mungkin itu akan bisa menghibur sedikit. Nah, maka dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala banyak menghibur Nabi. Ya, tasliyatun nafsi, menghibur diri, ya, supaya enggak penat, jenuh dan bosan. Ya, jadi ya jangan dibiarkan ketika anak sudah mulai nampak kebosanannya, ya, nampak kejenuhannya, ya. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kita lanjutkan poin berikutnya. Masih, ya, kapankah anak remaja memerlukan bantuan dari pendidiknya, orang tuanya? Yaitu ketika kita lihat gejalanya, ya, gejalanya kehilangan nafsu makan, ya, bukan karena penyakit jasmani, ya. Ini di luar kebiasaan. Biasanya dia nafsu makan. Nah, kemudian tiba-tiba dia kehilangan nafsu makan. Cara mengujinya, bawakan makanan yang disukainya.
Ya, kalau dia nggak nafsu juga, ini ada sesuatu ini. Ya, mungkin dia nggak nafsu makan karena makanan tidak disukainya, ya wajar ya, orang itu kan ya mungkin menghindari makanan-makanan yang tidak disukainya, kan begitu ya, atau tidak semangat dia. Tapi kalau disodori makanan yang disukainya, lalu dia kayak tidak bernafsu begitu, ini pasti ada sesuatu. Kalau tidak ada kecurigaan pada penyakit jasmani, ya, mungkin ada penyakit jasmani yang membuat dia tidak nafsu makan, segalanya normal, dia tidak sakit ya, secara fisik dia nggak sakit, ya maka ini ada gangguan ya pada kejiwaannya, pada psikisnya ya, jiwanya gitu ya, ada sesuatu yang mungkin menghimpit pikiran dan perasaannya ya. Nah ini artinya apa? Pada saat itu dia perlu bantuan ya, bukan sekedar membeli makanan begitu ya. Nah kalau dia kehilangan nafsu makan karena makanannya nggak suka, mungkin gampang lah kita beli makanan yang disukainya, mungkin dia naik lagi nafsu makannya ya. Tapi kalau kita sodorkan kepadanya makanan yang memang dia suka, dia nggak nafsu juga, nah ini ada sesuatu yang harus kita perhatikan ya. Nah mungkin ada hal-hal yang menghimpitnya, beban pikirannya, mungkin dia ada masalah di sekolahnya, atau bersama temannya, atau mungkin masalah itu ada di rumahnya ya. Nah yang perlu kita telisik lebih dalam lagi ya. Nah jadi artinya apa? Saat itu dia perlu bantuan ya dari orang yang dekat dengannya dan bisa dia percaya ya. Jadi ada sebab-sebab orang itu tidak nafsu makan. Ya beda tidak nafsu makan dengan kehilangan nafsu makan ya. Bisa jadi dia tidak suka makan karena takut gemuk, atau kepingin langsing ya, atau takut kena penyakit. Dalam istilahnya pantangan, mungkin begitu ya. Ya, jadi sebabnya banyak ya, orang itu tidak suka makan. Tapi kalau kehilangan nafsu makan ini beda, nampak dari kita katakan gesturnya ya. Ya dia lihat makanan tidak selera kan begitu ya, berusaha untuk menjauhinya begitu ya. Nah ini artinya ada sesuatu ya. Nah demikian, karena makan dan minum itu merupakan kebutuhan fisik yang dibutuhkan oleh manusia, tujuannya untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan aktivitasnya dengan baik ya. Nah jika anak kehilangan nafsu makan atau hanya makan sedikit ya, yang mana ini akan membuatnya lesu ya, ya dan bahkan kadang-kadang bisa berakibat pada kita katakan kesehatan badannya ya, jadi tidak normal ya. Maka ini perlu kita perhatikan, ini ada apa ini ya, kita perlu mengorek lebih dalam apa yang sedang dipikirkannya ya. Biasanya manusia karena banyak pikiran dia nggak nafsu makan. Bukan orang tua aja yang banyak pikiran ya, orang tua memang banyak pikiran ya, kita sendiri aja lah kalau banyak pikiran, tekanan, pressure ya dari pekerjaan atau dari lingkungan ya, kita pun kehilangan nafsu makan ya. Nah anak juga sama, ketika dia banyak pikiran atau ada yang sedang dipikirkannya ya, itu memberatkan ya pikirannya, dia akan kehilangan nafsu makan juga. Mungkin ya, mungkin dia ada masalah di sekolah, biasanya seperti itu ya, dia pendam gitu ya. Nah mungkin dia sedang dibully oleh teman-temannya ya, atau ada kegagalan yang sedang dialaminya ya. Nah, ya manusia kan ya begitulah ya, kadang sukses kadang gagal kan begitu ya. Mungkin dia dapat nilai rendah yang membuat dia banyak pikiran, atau dia dihukum sama gurunya atau pendidiknya ya, itu bisa juga. Atau dia sedang bermasalah dengan temannya, dia ditinggal temannya ya, itu juga merupakan beban pikiran. Nah ya kita harus ya aware di sini ya, harus perhatian kepada anak ini ya, supaya tidak berlanjut ini. Karena kalau kehilangan nafsu makan ini terus menerus, ini bisa membahayakan kesehatan fisiknya, jasmaninya
ya. Dia akan menjadi ya, kekurangan gizi, vitamin, dan ini akan berakibat kepada aktivitas ya fisiknya, ya. Nah, demikian. Jadi lesu, ya. Ya mungkin lebih banyak tidur, ya, atau bermalas-malasan. Nah, itu akibat dari ya kehilangan nafsu makan tadi. Maka ya coba dekati dan bicara dengannya, ya, dengan lembut, ya, untuk ya mengorek ya sedikit banyak apa yang sedang terjadi padanya. Dalam hal ini ya kita harus pintar ya masuknya. Artinya posisikan diri kita sebagai orang yang siap membantunya dan bisa dipercaya. Karena orang itu kadang-kadang mau terbuka itu masih nahan-nahan, ya. Bisa nggak orang yang ada di depan saya ini dipercaya, begitu. Anak juga sama, remaja juga sama. Enggak sepenuhnya remaja, anak itu akan percaya 100% sama orang tuanya, belum tentu. Ya, ini dilihat track record juga, ya. Ya, kalau selama ini anak itu ya tidak terbangun kepercayaannya kepada orang tua, dia juga nggak mau terbuka. Tapi kalau itu terbangun ya dari awal, nah itu mungkin dia mau terbuka. Jadi kita datang hadir di sampingnya untuk memecahkan masalahnya. Nah, di sini ini yang harus jadi perhatian. Kita harus bisa nahan diri, ya, tahan diri. Artinya ya telinga kita harus siap-siap mendengar. Mungkin pengakuannya itu tidak manis untuk didengar, ya, tidak enak untuk disimak. Ya mungkin, ya, maka ya kita harus siap di sini untuk mendengarkannya. Jangan bereaksi yang negatif, berlebihan misalnya. Lalu ujung-ujungnya kita nyalahkan, ya itu kan kamu, ya dia pun berikutnya next time. Kalau seperti itu cara kita, pendekatan kita kepada anak, ya, ketika dia berterus terang, kita justru menyalahkannya, menyudutkannya, ya berikutnya pada masa yang berikutnya, masa mendatang, mungkin dia akan nahan diri. Orang itu kan ada traumanya juga, ya. Nah, maka ya di sini orang tua harus siap, jangan kaget, terkejut, ya. Mungkin kita terkejut, ya, tapi jangan itu merubah sikap kita sehingga akhirnya dia juga menyesal, gitu ya. Kenapa saya ngomong sama orang tua, gitu ya. Kalau ujung-ujungnya disalahkan, nah itulah kamu udah dikasih tahu gini, ya. Ya disalahkan itu nggak enak, ya. Nah, apalagi pada saat kita mencari solusi, begitu ya. Lalu kita disalahkan, ya agak berat, ya. Nah demikian. Walaupun memang salah, tapi ya orang itu salah, tapi ya tetap tidak mau disalahkan, begitu ya. Nah, maunya ya dikasih bimbingan, begitu ya. Nah, ya nggak perlu juga kita memaksakan orang untuk ngaku salah. Kalau memang betul-betul dia salah, nggak semua orang ya punya jiwa kesatria mau ngaku salah, itu ya jarang-jarang juga, ya. Hatta mungkin ini sama, mulai dari orang yang berilmu sampai orang yang awam, itu nggak mudah untuk bisa ya secara jantan dan kesatria mengaku kesalahan, ya. Nah, jadi nggak usah dipaksakan juga, ya. Nanti akan terjadi perdebatan yang nggak ada ujung kalau seperti itu. Oh kamu salah, nanti dia membela diri, nggak salah, kamu salah, nggak salah, kamu salah, nggak salah, itu aja nanti, ya, muter-muter di situ. Sementara masalahnya nggak selesai, karena mungkin kita nggak bisa menahan diri, ya. Nah kadang-kadang yang harus kita persiapkan mental kita adalah ketika mendengar pengakuan anak. Banyak orang tua yang nggak siap, gitu ya. Nggak mau menganalisa ini masalahnya dari mana. Ya jangan-jangan kesalahan anak itu ya sumbernya ya kalau diusut-usut, diurut-urut, ya ternyata balik ke orang tua, kan begitu ya. Nah maka jangan terlalu bereaksi yang berlebihan di sini, ya. Nah nanti kita nggak akan tahu masalahnya apa, ya. Nah demikian. Nah setelah kita dengarkan, kita simak apa yang menjadi masalahnya, ya baru kita
berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik baginya. Nah, gini, kalau misalnya kasusnya pembulian, ya ini perlu pendampingan ya. Nah, perlu berkoordinasi juga dengan pihak sekolah, misalnya dia dibully di sekolah misalnya ya. Nah, demikian ditangani secara baik atau secara intens kan begitu ya, supaya ya apa namanya, kadang-kadang penanganan kasus bully itu sekenanya aja, nggak tuntas istilahnya. Akhirnya ya sebentar aja, sejurus kemudian balik lagi dia dibully lagi kan gitu ya. Nah, demikian, wallahu alam bissawab ya. Nah, dan terakhir di sini ya, poin terakhir di dalam bab ini adalah anak itu perlu bantuan ketika terkuak darinya sisi buruknya, kebiasaan jelek. Kadang-kadang ini tidak muncul waktu dia balita atau kanak-kanak atau basuta, bahwa 10 tahun itu tidak muncul kebiasaan jelek ini. Nah, begitu remaja, nah mulai nampak itu dia punya kebiasaan yang buruk. Ya, ya macam-macam faktornya. Ya mungkin dari lingkungan, karena dia sudah mulai ya ngeblend ya, berbaur dengan lingkungan, beda dengan bocah kan begitu ya. Nah, kemudian dia sudah meniru dengan alasan, beda ya. Bocil, kanak-kanak meniru tanpa alasan. Dia nggak tahu kenapa dia harus niru ya. Pokoknya yang dia lihat dia tiru, itu bocil. Kanak-kanak ya. Tapi remaja, dia meniru itu dengan alasan. Makanya ketika dia tiru, itu akan melekat. Ketika kita berusaha untuk memberitahu, dia akan berargumen. Begitu dia. Beda itu ya. Ketika remaja itu meniru sesuatu, dia meniru itu dengan alasan, bukan tanpa alasan. Nah, jadi boleh jadi ya, kebiasaan jelek itu karena dia meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Atau kebiasaan jelek ini adalah sesuatu yang tersembunyi, ya, misteri yang ada pada dirinya yang mungkin ketika remaja baru keluar. Waktu kanak-kanak mungkin nggak ada. Ya kita kasih contoh lah, misalnya kebiasaan bohong ya. Kebiasaan bohong, mungkin bohong yang kecil-kecil. Banyak orang tua yang mengeluh, Ustaz, anak saya waktu masih kecil dulu nggak suka bohong dia. Tapi begitu remaja, ya dia mulai suka bohong gitu ya. Karena orang tua kan dibohongi anak kan kadang-kadang ya tahu lah ya. Ya namanya insting orang tua ya. Anak itu berbohong, orang tua itu ngerti sebenarnya. Ya, ada juga sih orang tua yang dibohongi anak dia nggak ngerti, tapi kebanyakannya orang tua itu ya karena instingnya sebagai orang tua ya ngerti anak ini berbohong. Tapi masalahnya waktu dia balita atau basuta ini nggak nampak, nggak ada. Begitu remaja ini mulai muncul ini masalah ini ya. Nah artinya apa? Ya dia ini perlu bantuan ini untuk mengatasi kebiasaan ini, kebiasaan buruk ini ya, untuk menghilangkannya. Ya, nah demikian. Ya, kadangkala kita baca di sini muncul ya dalam diri remaja beberapa kebiasaan negatif yang bukan merupakan kebiasaannya, dan ini merupakan sinyal yang berbahaya terkait adanya penyakit psikologis. Ya, nah, ya beberapa penyakit kejiwaan itu muncul ketika orang itu sudah baligh ya. Akalnya sudah mulai terbentuk secara sempurna. Mulai nampak di situ kekurangan-kekurangan atau kelainan-kelainan. Ya, nah, ya banyak penyakit-penyakit kejiwaan ya. Nah, yang mungkin diidap oleh beberapa orang seperti skizofrenia ya, atau megalomania ya, atau kleptomania ya, itu beberapa penyakit kejiwaan yang kadang-kadang muncul ketika orang itu menjelang dewasa, remaja menuju dewasa, baru muncul itu kelainan-kelainan itu yang waktu bocil, waktu kanak-kanak nggak ada itu ya. Nah jangan dibiarkan ini, orang tua jangan udah gede dia, kan banyak orang tua seperti itu ngomongnya. Dia udah gede dia, silahkan dia maunya sendiri kan begitu ya. Ya seolah-olah anak remaja itu sudah sah untuk dikasih pilihan, padahal belum ya, dia belum
belum sempurna, belum dewasa dia belum bisa dikasih pilihan bebas seperti itu, ya. Nah, demikian. Jadi ini adalah indikasi bahwa ada kelainan, mungkin kelainan psikologis, ya. Ya, misalnya anak suka bohong, mungkin nggak ada orang yang nggak bohong, ya. Cuma kalau itu terjadi secara masif, terus menerus, ya, bahkan dengan pola yang berbeda-beda, ini bukan bohong biasa, ya. Sudah ada seninya dia berbohong, ya. Bahkan kadang-kadang sudah tidak bisa terdeteksi lagi, ya. Kalau bohong itu terdeteksi, itu bohong yang wajar, ya. Ya, kadang-kadang orang itu bohong, dia tahu itu orang bohong, ya. Kadang-kadang dia tahu bahwasanya orang tahu dia bohong, gitu, ya. Nah, itu bohong biasa lah, ya. Manusia kan ada bohongnya juga, ya. Ya, walaupun dia berusaha untuk selalu jujur, kan begitu, ya. Nah, tapi ya kepleset, ya, bohong tipis-tipis kata orang, ya. Tapi kalau bohong yang susah dideteksi, ini berbahaya, ini berbeda ini. Kalau anak kita berbohong tipenya, jenisnya, modelnya seperti ini nggak bisa dibiarkan, jangan didiamkan. Ini harus diambil perhatian, ya. Karena orang itu punya pikiran berbohong, lalu orang lain tidak bisa mengendus kebohongannya, ini bisa jadi modus nantinya. Untuk, ya, namanya pikiran jahat, ya. Maka ada orang yang lihainya bukan main kalau untuk tipu sana sini. Itu mungkin, ya, sesuatu yang kita katakan muncul, ya, sudah menumpuk dalam dirinya, sudah terbiasa. Berkali-kali dia melakukan itu. Mungkin di rumah, sehingga akhirnya itu akan dilakukannya di luar rumah, ya. Nah, demikian. Itu bohong yang nggak mudah untuk dideteksi pada anak, ya. Kalau dia melakukan itu, hati-hati, jangan dibiarkan, ya, jangan dianggap sepele itu kalau bohongnya seperti itu. Tapi kalau bohongnya, ya, kadang-kadang kita geli sendiri dia bohong, tapi ya kita tahu dia bohong, kan nampak jadi dari mimiknya, ya, dia itu bohong, kan. Orang itu kan bisa dibaca, ya, apa mimiknya, ya, raut wajahnya ketika dia bohong itu, ya, anak-anak apalagi, ya. Tapi kalau nggak terdeteksi, ya, nggak bisa orang tuanya aja nggak ngerti dia bohong atau tidak, gitu, ya. Nah, ini agak berbahaya ini nggak ringan ini. Ya, ada sesuatu yang perlu diluruskan ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dia ini nggak niru ini. Dia nggak bohong, itu ada orang yang niru bohong orang lain, gitu, ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini, biasanya dia nggak niru orang lain. Dia berkreasi dengan kebohongannya, ya. Nah, ya, artinya dia perlu bantuan, ya. Anak ini perlu bantuan orang tua, ya, pendidiknya juga, ya, untuk mengatasi anak-anak seperti ini. Nah, itu salah satu, ya, kebiasaan jelek, yaitu bohong, mungkin yang paling banyak dikeluhkan oleh para orang tua, ya. Nah, demikian. Dan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan jelek lainnya yang perlu kita, ya, perhatikan, ya. Nah, demikian. Misalnya dia kebiasaan jelek juga adalah suka histeris, bisa teriak, kan, gitu, ya. Ini kan juga nggak normal, ya, atau yang lainnya, ya. Mungkin ada hal-hal yang mengganggu dirinya, mungkin faktor eksternal juga bisa, gangguan jin misalnya bisa juga, ya. Nah, hingga dia tergiring kepada satu kebiasaan yang buruk dan jelek, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi itu beberapa poin, ya, kita simpulkan dari pertama, ya, kapankah anak itu perlu bantuan dari pendidiknya, ya, pada saat dia ada indikasi sedih, cemas, dan gelisah yang berlebihan. Kemudian rasa depresi, ya, cemas dan gelisah. Kemudian pesimis dan berpikiran negatif. Kemudian kualitasnya turun secara drastis. Kemudian kehilangan kesenangan secara umum. Kemudian rasa bosan dan jenuh yang melanda. Kemudian kehilangan nafsu makan. Kemudian terakhir tadi, ya, muncul kebiasaan-kebiasaan buruk pada dirinya,
Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu kerangkumannya ya dari apa yang sudah kita bahas beberapa pekan yang lalu sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Selanjutnya pada bab berikutnya adalah ini lanjutan sebenarnya, yaitu bagaimana kita membantu para remaja ini. Ya, bagaimana cara masuknya, bagaimana melakukan pendekatan kepada anak yang perlu bantuan ini. Karena kalau salah bisa kontraproduktif, ya, bukan malah menyelesaikan masalahnya, malah timbul masalah baru, ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Itu akan kita bahas nanti insyaallah. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini dari pembahasan rasa bosan dan jenuh, masih dalam bab kapan anak membutuhkan bantuan atau remaja membutuhkan bantuan, dan ini waktu yang tepat yaitu ketika rasa bosan dan jenuh melanda anak-anak remaja kita. Ya, demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka atau ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, ya. Jazakumullah khairan kepada sahabat roja sekalian yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp ini. Nah, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari seorang ibu yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana menyikapi anak yang ketika diperintah harus dengan ketegasan? Jika dengan kelembutan dia tidak mau mendengar, cuek saja. Tapi setelah melaksanakan dia mereda amarahnya. Hanya saat diperintah saja dia marah-marah. Contohnya, dia seperti mulai enggan untuk sholat berjamaah di masjid, dan sesekali katanya ingin sholat di rumah. Jazakallahu khairan. Ya, ya, memang mendidik itu perlu kesabaran, ya. Nah, modal utamanya itu ya sabar dari pendidiknya, begitu ya. Nah, karena Allah berkata la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam agama, ya. Tentunya yang kita ingin bangun darinya adalah kesadaran tentunya, ya. Nah, dari dalam gitu ya, bukan karena adanya kita, bukan karena keberadaan kita, tapi kesadaran yang muncul dari dirinya, itu yang berusaha kita bangun, ya. Nah, karena anak-anak itu ya kalau dia terpaksa, ya mungkin ketika kita berada di dekatnya, ketika kita nggak ada di dekatnya, mungkin berbeda keadaannya. Kita tentunya tidak ingin seperti itu, ya. Kita ingin menanamkan kesadarannya. Nah, itu perlu komunikasi yang intens dengan anak ini. Ya, nah perlu komunikasi sebenarnya. Ya, komunikasi ya yang terbangun dengan baik, ya. Jadi bukan hanya urusan orang tua dan anak itu urusan perintah aja gitu ya. Nah, kita ngomong sama dia itu semuanya instruksi. Nggak ada yang lain. Itu yang membuat dia jenuh juga kali ya. Kalau orang, dia sudah bisa nebak itu. Kalau ibu saya ngomong pasti ini nyuruh ini, ya. Pasti nyuruh ini, pasti hal yang kaitannya dengan perintah ini. Komunikasinya hanya sebatas itu. Ya, mendekati manusia itu nggak seperti itu juga, ya. Makanya Nabi itu mendakwahi manusia perlu waktu yang panjang juga, ya. Nabi sendiri 23 tahun di Mekah dan Madinah. Mau yang paling panjang Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun siang malam. Ya begitulah. Karena Allah juga mengatakan, ya, innama anta mudzakir walasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan, bukan orang yang punya kuasa atas jiwa dan pikirannya. Anak kita juga sama itu. Ya, maka ya itulah pendidikan namanya, menanamkan sesuatu, ya, pada diri anak. Ya, seperti menanam sesuatu, ya. Itulah tarbiyah namanya. Ya, nah kita membangun sesuatu, menumbuhkan sesuatu. Ya, bukan ya pohon palsu yang kita tancapkan udah kita kasih buah kan gitu ya. Itu pohon palsu, ya. Nah, dipetik buahnya habis sudah.
Karena itu pohon palsu, nggak ada akarnya, nggak ada batangnya sebenarnya ya. Nah kita kan tidak membangun dan menumbuhkan seperti itu kan pada anak. Ya maka itu memang perlu waktu. Seperti kita menanam pohon, ya perlu dikuatkan batangnya, perlu disuburkan daunnya, perlu dikuatkan akarnya, kan begitu ya. Nah, itulah pendidikan namanya. Jadi itu semua perlu sabar dan kesantunan ya, dengan kelembutan ya. Nah, demikian. Karena menyentuh hati manusia itu nggak gampang juga ya. Nah, memang ya orang tua itu inginnya instan ya. Maunya cepat gitu ya. Kalau bisa sekarang ngomong, sekarang juga selesai masalah anak gitu ya. Ya bosan juga ya, mungkin orang tua mendidik dalam waktu yang panjang dan lama, dia harus sabar kan gitu ya, pelan-pelan ya, dengan lembut ya, aduh susah itu ya. Maunya ya dia main kasar, mungkin teriak-teriak, mungkin dengan cara yang agak keras, menjurus kasar ya, bahkan ada yang brutal ya. Lalu segera dia petik hasilnya kan gitu ya. Nah, anak ya akan dapat pelajaran dari situ. Mungkin dia akan nurut, mungkin ya. Tapi dia akan belajar kasar juga dari kita tanpa kita sadari. Nah, dia belajar kasar juga dari kita karena kita ya yang memberikan itu kepadanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ya. Iya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Dan ini mungkin permasalahan sebagian besar Ustaz ya, sebagai orang tua yang umurnya memang sedang remaja tersebut. Baik, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari penanya ya, tidak disebutkan nama tempatnya, dan juga dari hamba Allah ya, sama tidak disebut, yang dari Sumatera Selatan juga, yaitu mengenai anak remaja yang sekitar umur sekolah kelas 12, di mana mereka yang tadinya semangat belajar dan disekolahkan dari awal itu sekolah manhaj salaf, namun sekarang ini mereka mulai terlihat enggan untuk melanjutkan dan ingin sekolah pulang pergi saja di rumah. Namun orang tua khawatir akan keagamaannya Ustaznya, bagaimana cara mengatasinya supaya mereka tetap istiqomah di pondok ataupun di sekolah yang bermanhaj salaf katanya. Ya, yang penting itu ya bukan format pendidikannya sebenarnya, mau pondok, mau full day, mau apa. Tapi kita wajib ya memilih lembaga pendidikan yang amanah ya, yang bisa dipercaya ya, menurut mungkin survei kita atau pengetahuan kita, penyelidikan kita kan begitu ya. Itu yang penting sebenarnya, bisa dipercaya lembaga pendidikan itu mengajarkan yang benar kan begitu ya. Formatnya mungkin ya fleksibel mungkin ya. Yang ada anak yang nggak cocok mondok ya, cocoknya di sekolah full day ya. Nah, yang beda-beda ya antara satu anak dengan anak yang lainnya, itu nggak perlu dipermasalahkan ya. Nah, mungkin dia setelah dia lewati, mungkin dia nggak cocok ya dengan format pondok ya 24 jam ya. Mungkin dia ingin ke rumah. Ya, cuma orang tua kadang-kadang ketika anaknya mau balik ke rumah, kayak ada perasaan, aduh ini anak mengganggu, ya, terenggut kesenangannya gitu ya, kebebasannya ataupun kesenangannya ya, dan merasa berat gitu ya untuk harus di pondok gitu ya, ya enggak juga ya. Nah, mungkin anak itu lebih baik nggak mondok kan gitu ya, mungkin ya. Jadi kita nggak membicarakan masalah format pendidikannya. Ya, silakan format apa saja. Ada juga orang tua yang memilih format misalnya homeschooling kan begitu ya. Nah, apakah salah? Ya enggak juga. Banyak juga orang tua yang menempuh cara seperti itu, metode seperti itu ya. Nah, ada yang ini half day, ada yang saya mau full day, ada yang pondok. Itu semua silakan ya. Asalkan ya lembaga pendidikan yang kita
ya apa namanya, bekerja sama, bukan kita titipkan ya. Saya berhenti dari kata tidak, saya titipkan gitu ya. Yang kita bekerja sama dengannya dalam mendidik anak kita itu amanah lembaga pendidikannya, ya nggak masalah. Yang penting kita bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan itu, dan itu kita percaya mengajarkan yang benar, agama yang benar, akidah yang benar, akhlak yang benar, kan begitu ya. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini memang kita sebagai orang tua harus siap ya dengan format pendidikan apapun yang cocok dengan anak kita, kan begitu ya. Ya kalau cocoknya full day, ya orang tua juga harus siap begitu ya. Nah, disinilah ya diperlukan namanya pengorbanan ya. Memang mengorbankan kesenangan kita. Sebagian orang tua merasa ya terkorbankan kesenangannya kalau anaknya pulang misalnya. Ya nggak suka mondok gitu ya, nggak cocok mondok gitu ya, maunya mondok gitu kan, dia nggak mikir begitu ya. Nah, kalau mental kita penitip ya kan seperti itu. Tapi kalau memang mindset kita itu menyekolahkan anak adalah mencari mitra ya, yang bisa diajak kerjasama dalam mendidik anak, saya kira format pendidikan apapun nggak masalah. Mau pondok, mau half day, mau full day, mau homeschooling sekalipun atau private school, ya itu nggak masalah semua ya. Yang penting di sini adalah keikutsertaan dan kita katakan perhatian ya orang tua, keikutsertaan orang tua di dalam ya proses pendidikan itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Memang mengatasi masalah anak itu ya bukan pekerjaan sehari dua hari. Masalah anak banyak, dan itu kan mereka nggak bisa menyelesaikan sendiri. Ya perlu perhatian dari orang tua. Ya perlu di situ orang tua ikut. Ya kadang-kadang orang lain nggak bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ya kita katakan sangat, ya kita katakan masalah intern ya anak kita. Ya, nah demikian. Ya mau nggak mau orang tua di sini yang harus ya mendampingi gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya jangan disalahkan anak, disudutkan, kenapa kamu nggak mau mondok, yang lainnya juga mau mondok kan gitu ya. Disalahkan dia, disudutkan dia. Nah, ini akan jadi beban. Akhirnya dia mungkin dengan berat hati balik gitu ya. Tapi dia memberontak ya. Manusia ada jiwa pemberontakannya kan begitu ya. Nah ya mungkin nggak sekarang itu meledak atau nanti. Ya itu yang kita, karena dia menjalani sesuatu itu tidak dengan kelegaannya ya. Nah tidak legowo juga dia mungkin begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masyaallah. Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Nah, ada pertanyaan ya Ustaz. Anak kami sudah mulai kuliah yang padahal sesuai dengan bakat dan keinginannya. Istilah anak sekarang itu sesuai dengan passionnya. Tapi saat ini dia tidak ingin lanjut dan ingin mengundurkan diri karena dia mendapatkan kabar yang kurang baik dari temannya terhadap tempat belajarnya tersebut. Hal tersebut sering terjadi Ustadz sebelumnya ya, dan dia sangat mudah terpengaruh oleh berita negatif dari temannya itu, dan sering diluruskan juga oleh kami sebagai orang tuanya, namun dia lebih mendengarkan kabar-kabar dari temannya tersebut. Akhirnya dia sering keliru dan salah, bahkan fatal mengambil keputusan. Nah, bagaimana cara agar anak ini tidak mudah menerima kabar tidak baik dari temannya tersebut, karena saat ini umurnya sudah hampir 20, dan hal tersebut jika selalu berlarut-larut akan menjadi masalah dan untuk masa depannya. Iya, ini kalau kita lihat dari umurnya ya, anak ini kan para dewasa ya, di usia akhir remaja, ya menjelang ya dewasa, kemampuan berpikir dan nalarnya juga sudah hampir sempurna kan begitu ya, sudah bisa menjadi manusia seutuhnya. Ya, salah satu masalah kita hari ini ya pada anak-anak kita adalah mereka ini korban imbus ya. Imbus itu informasi busuk ya. Yang itu didapat dari gadget ya, media sosial terutama, yang hari ini sudah lengket di tangan manusia ya. Nggak ada orang yang hari ini nggak bermain medsos sekali ya. Ya begitulah kenyataannya ya. Nah termasuk anak-anak kita.
dan mereka kan belum bisa sepenuhnya menyaring dengan baik ya informasi-informasi yang tampil di gadgetnya ya. Nah ya belum sepenuhnya dewasa kan begitu ya, mudah terpengaruh ya, karena itu jiwa mereka masih progresif ya, terus berubah begitu. Nah disinilah ya orang tua itu jangan sampai kalah pengaruh gitu ya terhadap lingkungan luar sana ya. Maka ya kedekatan di sini perlu ditempel ya istilahnya. Untuk menciptakan kedekatan itu kan perlu waktu ya dengan anak, sehingga itu perlu juga dibangun bagaimana kata-kata kita itu sakti di depannya atau di telinganya gitu ya. Tapi kalau nggak sakti lagi ya itu tadi, dia lebih mendengarkan perkataan temennya itu ya, atau orang lain siapapun itu ya. Nah daripada kata-kata kita, apalagi track record komunikasi kita dengan dia itu buruk ya. Seperti tadi ngomong sama anak itu urusannya kalau nggak nyalahkan hukum atau nyuruh gitu ya. Ya akhirnya dia juga akan cari yang lain gitu, untuk yang dia dengar gitu, karena yang dia dengar dari orang tuanya nggak ada yang lain selain itu gitu ya. Nggak terbangun komunikasi itu ya. Maka di sini tentunya orang tua kalah pengaruh jadinya ya. Nah demikian ya. Ya untuk meyakinkan orang itu kan nggak mudah. Di sini contohnya kasus ini ya, si anak ini ada pengaruh macam-macam sekarang ini kan luar biasa ya, pengaruh flexing di apa namanya di media sosial atau ya di internet atau ya luar biasa ya, sehingga itu sangat mempengaruhi pola pikir anak-anak remaja hari ini begitu ya. Yang dia lihat ya hanya lihat suksesnya gitu ya, dan kepingin cepat semuanya ya, karena ini zaman memang serba instan, semuanya instan hari ini, instan ya. Ya kita mau tahu juga instan hari ini ya. Ya tinggal ngomong gitu ya, ini apa keluar gitu ya. Nggak perlu cari susah jawabannya, enggak, instan. Jadi kita harus ngerti zaman sekarang ya, zamannya seperti itu, segala sesuatu kayaknya harus instan, lama sedikit ketinggalan zaman kan begitu ya. Nah jadi itu yang mempengaruhi ya, kita katakan pola pandang, pola pikir anak-anak kita hari ini, terutama remaja menjelang dia dewasa. Dia berpikir ini jalur kelamaan ini ya, dia nggak sabar menjalani proses. Ya itu yang menjadi masalah anak remaja hari ini, yaitu tidak menghargai proses dan kayaknya tidak mau tahu proses gitu ya. Nah ini mungkin bisa dikatakan cacat berpikir ya pada generasi-generasi hari ini gitu ya. Yaitu nggak ngerti apa itu proses gitu ya. Nah, hanya melihat kesuksesan. Itu pengaruh flexing ala korun itu hari ini ya luar biasa gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang sebagai orang tanpa sadar dia sudah ke bawah-bawah korun juga begitu ya. Dan itu mempengaruhi, karena pemirsa ataupun apa kita katakan penggiat media sosial itu ya boleh dikatakan mayoritas remaja ya, lebih banyak ya daripada orang tua. Orang tua mungkin sekedarnya aja, sekenanya aja dia bermedsos. Tapi anak muda hari ini itu dunia dia. Maka di sini orang tua jangan sampai kalah pengaruh. Ya, nah demikian. Ya, kalaulah kita katakan informasi kita, perkataan kita ketutup ya sama perkataan orang lain, apa artinya itu? Ya, kata-kata kita sudah tidak sakti dan tidak ampuh, ya, tidak ada pengaruh di telinganya begitu. Itu nggak bisa dipaksakan gitu ya. Dia nggak dengar lagi sudah. Dia lebih dengar ya tadi temannya. Makanya untuk menciptakan itu bukan pekerjaan sehari dua hari ini. Ya, nah, maka itu harus dibangun dari awal. Ya, mungkin kita merasakan sendiri ya, ketika kita itu gagal membangun komunikasi dengan anak, akhirnya gimana? Kata-kata kita itu ya memang nggak kurang berbobot, kurang bermuatan di telinganya begitu ya. Kata-kata orang lain lebih dia dengar begitu ya, nah, lebih percaya dia. Nah,
Nah, ada indikasinya sebenarnya. Indikasinya ya adalah ketika anak itu sudah malas ngomong sama orang tuanya. Bertanya pun dia nggak mau. Ya, itu artinya apa? Ya, dia nggak mau lagi dengar kata-kata orang tuanya. Ya, bukan dia katakan saya tidak mau lagi dengar kata-kata ayah atau kata enggak, dia nggak ngomong seperti itu. Tapi dari indikasinya kita mungkin jadi orang tua harus paham. Wah, ini kayaknya dia sudah nggak mau lagi ya. Ya, apalagi ancamannya hari ini ya mungkin dia nggak akan dengar kata temennya, dia akan dengar kata AI. Ya, dia tanya aja AI, gimana ini gini. Nah, dia lebih percaya sama mesin itu ya. Ya itu kan parah ya. Nah, di sini ya mendidik itu ya proses riwayat dan bukan pekerjaan semalam ya. Pekerjaan yang harus dibangun, diasas dari jauh-jauh hari dari awal begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Ya teruslah bangun kepercayaan pada dirinya, pada diri anak itu kepada omongan kita ya. Nah, demikian. Pelan-pelan itu, nggak bisa dipaksakan. Manusia kadang-kadang kalau dipaksakan patah dia. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya tapi teruslah ngomong ya, tempel terus ya, bicara terus ya. Tapi pendekatannya harus benar ya. Nanti akan kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Nah, demikian saja pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu demikian. Ikhwatul Islam wa'azakumullah, sahabat Roja di mana-mana berada. Pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan dakwah dengan remaja, sebuah pelajaran yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi hari ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita, anak-anak remaja kita terus ya di relnya, di jalan yang lurus dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan simak kembali kelanjutannya di Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.